Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi konyo-konyo dengan semesta Rakuen. Apa kabar? Semoga konyo-konyo semua selalu sehat dan bahagia. Ini hari ketiga kita buka puasa. Untuk Anda yang menjalankan, termasuk saya yang menjalankan, alhamdulillah ketemu lagi dengan buka puasa. Apa yang Anda santap malam ini? Apa saja ya, yang penting ada. Seperti saya juga malam ini, saya akan perlihatkan apa yang saya santap pada buka puasa hari ketiga ini. Nasi dan favorit saya tentu saja adalah blendrang. Ini ada blendrang tahu. Kalau konco-konco menyaksikan video saya pada hari pertama buka puasa, ini ada blendrang tahu. Sekarang pun masih ada. Saya cari tempenya, ada juga. Nih, ada tempe juga. Terus sisa sahur tadi malam ada lompong. Dan kami memang tidak akan memasak yang lain dulu sebelum yang tersedia habis. Ini saya tambah lagi, jadi lebih banyak. Sempat juga saya menggoreng tahu. Tahu saya goreng tipis-tipis seperti ini. Nih, seperti ini. Kalau tebal saya nggak suka ya. Kalau di sayur begini tebal nggak masalah, tapi kalau digoreng saya butuh yang tipis-tipis ini. Saya goreng tipis-tipis. Jadi ini ada sayur tahu, lauknya tahu juga. Tambah lagi satu. Ya, dah. Oh ya, jangan lupa ini sisa bodok tadi malam, bodok sembuhan, nanti juga akan saya nikmati. Di luar ini, di luar menu ini, kalau memang masih ingin makan, tapi kalau tidak nanti malam atau besok dini hari, bukan nanti malam ketika makan sahur ini akan saya manfaatkan juga. Harus habis hari ini dan besok bisa masak yang baru. Begitulah kami. Buka puasa, buka cerita. Buka cerita ini akan saya lanjutkan nanti setelah puasa selesai. Jadi tidak hanya pada waktu bulan puasa saja, tapi pada hari-hari setelah puasa pun saya akan terus lanjutkan program buka cerita. Tahu sebagai pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan cerita tentang proses saya menjadi seorang YouTuber. Ya. Bagaimana sih prosesnya menjadi YouTuber? Ruwet atau mudah? Enteng atau berat? Saya akan bercerita berdasarkan pengalaman saya ya. Pengalaman kawan-kawan yang lain mungkin bisa berbeda-beda. Berapa lama saya jadi YouTuber? Saya sudah mulai sebenarnya lama banget. Tahun 2017 atau sebelum itu saya sudah mulai kok coba-coba bikin channel. Tapi iseng. Saya isi, kadang enggak, saya sih enggak, akhirnya udah saya tinggal. Bahkan ada yang saya lupa passwordnya. Ya udah, saya tinggal. Kemudian tahun 2017 saya mulai serius ya, mulai serius. Belum terlalu serius sebenarnya karena tetap juga pada akhirnya saya tinggal. Terus mulai kerentak, kapan ya saya mau berhasil kalau mau begitu terus gitu. Akhirnya pada tahun 2020, nah ini hampir kelihatan. Pada tahun 2020 saya mulai serius membangun channel yang saya beri nama Rakuen. Rakuen itu dari bahasa Jawa yang saya ringkas dari kata ora keluen. Ora keluen itu artinya tidak kelaparan. Mengapa saya pakai nama itu? Karena saya ingin membangun channel yang ya muter-muternya di urusan kuliner. Mengapa kuliner? Karena saya cinta kuliner, seni kuliner khususnya ya. Bukan sekadar makan-makan ya, tapi saya memandang kuliner itu lebih sebagai seni. Seni bukan hanya seni memasak, melainkan banyak hal juga, seni menyajikan, bagaimana seni membangun kesabaran, ketelatenan, ketelitian dan lain-lain ketika memasak itu juga sangat penting. Jadi saya belajar banyak menempa diri saya itu antara lain juga dari bidang kuliner, dan itu sudah saya sadari sejak kecil. Panggil mencoba. Mau buka roti kresek kok lama nggak keluar gitu ya.
Sejak kecil saya memang sudah mulai tumbuh kecintaan saya terhadap bidang kuliner, dan begitu saja itu. Awalnya dari apa ya? Dari melihat makanan, kok bisa seperti ini ya makanan. Apalagi ketika ada di pesta-pesta itu, di perhelatan-perhelatan itu kan bisa bermacam-macam, gitu. Kue itu macam-macam, warna-warni, rasanya berbeda-beda, dibuat dari bahan yang beragam pula. Itu membuat saya tertarik. Kemudian berlanjut ketika emak mulai keliling-keliling karena emak masakannya memang enak, otomatis dipercaya oleh tetangga, bahkan oleh kerabat jauh atau orang yang kenal emak dari mulut ke mulut. Ketika emak bioto itu bantu masak di perhelatan atau pernikahan, sunatan dan lain-lain, dipanggil, akhirnya orang jadi dengar, oh itu loh ada Neng Sus yang masakannya enak. Akhirnya terus kemana-mana. Dari situ saya juga makin tertarik. Ya ternyata juga bisa menghasilkan sesuatu, menghasilkan uang ketika bidang kuliner itu digeluti. Bukan sekadar membangun warung gitu ya. Tapi dengan skill atau dengan keterampilan yang dimiliki pun ternyata itu bisa juga dibawa kemana-mana, bisa bantu orang dan bisa juga mengasah kemampuan. Akhirnya apa? Lama-lama juga orang jadi makin kenal dan akhirnya terus menerus ditanggap tanggapan di kemana-mana, sampai akhirnya usia dan kekuatan mengharuskan istirahat sudah ya. Itu sekilas agak bercabang ya agak bercabang ke emak, tapi dari situ saya jadi makin tertarik bagaimana emak bisa dipercaya oleh banyak orang, akhirnya bisa menjadi seorang tukang masak yang dikenal, tidak sangat terkenal sih, namun dikenal. Saat itu jadwal emak itu di kalender tuh dilingkari gitu ya. Makanya ketika orang mau mengadakan perhelatan apa 2-3 bulan sebelumnya sudah harus kesini, harus kemari untuk bertemu emak, untuk melingkari tanggal berapa nanti akan ada perhelatan. Kalau sudah ditunjukkan, sorry maaf, ini sudah ada di lingkarannya, itu berarti cari orang lain, begitu ya. Di 2-3 bulan, bahkan 4 bulan, 5 bulan itu sudah ada yang pesan tanggal ini jangan kemana-mana gitu ya. Nah, kembali lagi ke saya, mengapa saya jadi cinta kuliner dan akhirnya membangun channel Rakluen channel, kanal Rakluen gitu ya. Ya berangkat dari situ. Saya memandang masak itu sebagai seni. Saya melihat orang berjualan itu juga seni. Bagaimana mengemas dagangan, bagaimana harus bersikap terhadap orang lain ketika menawarkan dagangannya, bagaimana melayani, bagaimana mengatur segala sesuatunya, itu luar biasa. Jadi saya benar-benar cinta seni. Yang saya cintai selama hidup saya, 1 musik, 2 teater atau film, dan 3 kuliner. Keempat ada sastra. Apa le? Nabil kalau bersin seperti itu ya, seni sastra, seni musik, teater atau film, dan kuliner. 4 bidang seni itu benar-benar nggak tahu ya, udah seperti darah saya gitu sih, mengalir terus, dan saya terus berusaha untuk mengembangkan diri di situ. Apa nih, walaupun usia sudah merambat ke arah senja. Keren banget kacamatanya ya. Ini Mbak lagi dongeng tentang bagaimana Mbak memulai bidang kuliner dalam kanal Rakluen. Itu ya, tanya aja. Makan lagi. Produk asinan sih sebenarnya, cuman dipakai nasi ayam. Mestinya malah tambah ya. Enggak pokok. Tepatnya tanggal 30 April 2020. 30 April 2020 itu masa sudah pandemi ya? Ya, pandemi rame-ramenya mulai Maret ya. Jadi April 2020 udah saya nekat bismillah, saya bikin channel untuk saya seriusi. Saya harus benar-benar serius di situ, sudah tidak lagi seperti channel sebelumnya yang sambil lalu kemudian saya tinggal. Saya benar-benar ingin tahu lebih banyak bagaimana sih membangun channel dengan
modal terbatas, segala macam terbatas, nanti saya ceritakan pada bagian berikutnya. Saya benar-benar serius, saya ingin tahu sampai sejauh mana ketika sesuatu itu benar-benar saya kerjakan secara serius, hasilnya akan jadi seperti apa. Dan benar saya lakukan, jadi seperti itu. Panjang banget ceritanya, makanya nanti khusus keberadaan saya sebagai pemula ya, sebagai youtuber pemula atau pemula youtuber itu akan per episode sampai nanti ke tahap monetisasi. Jadi sementara itu dulu baru latar belakang, baru bab 1 ini ya, bab 1 pendahuluan adalah latar belakang. Tujuannya udah nanti berikutnya, pada episode berikutnya. Jadi kalau saya ringkas kembali bahwa saya benar-benar cinta kuliner, kemudian kok ada wadah gitu yang mudah dimasuki, gratis, dan kenapa enggak, sayang banget kalau dilewatkan, dan saya bisa berekspresi di situ. Udah, saya akhirnya masuk dengan serius pada tanggal 30 April 2020, dan April tahun ini, 30 April tahun ini akan kena 3 tahun. Saya makin kesini makin antusias untuk bisa mengembangkan Rakluen dengan ya sekuat daya saya di sela-sela saya bekerja tentu saja ya. Itu saja konco-konco, terima kasih, ketemu lagi lain waktu insyaallah besok dan seterusnya dengan cerita-cerita yang merupakan sambungan dari cerita hari ini. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia, dan saya selalu mendoakan semoga puasa konco-konco yang sedang menjalankan ibadah puasa bisa polos sampai tiba lebaran dan terus sehat seterusnya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.